Pernah nggak sih kamu ngerasa ngelihat dunia itu beda banget sama orang lain? Kayak misalnya, kamu sama temen nonton film yang sama, tapi pas keluar bioskop, kesimpulannya bisa 180 derajat berbeda. Nah, hari ini kita akan bedah bareng-bareng rahasianya dengan menjelajahi 7 lapis kesadaran yang ngebentuk cara kita semua memahami realitas. Ini pertanyaan klasik kan? Kamu dan temenmu dengerin lagu yang sama atau bahkan ngalamin kejadian yang persis sama, tapi kok reaksinya bisa beda jauh? Ini bukan cuma soal selera loh. Jawabannya itu jauh lebih dalam dari itu, yaitu ada di lapisan-lapisan kesadaran yang kita pakai buat memproses semua informasi yang masuk. Gini deh, coba bayangin kesadaran kita itu kayak lensa kamera. Setiap orang punya lensa yang unik, yang dibentuk sama pengalaman, keyakinan, dan nilai-nilai hidup kita. Nah, filter-filter inilah yang secara otomatis ngasih warna dan ngebentuk makna dari setiap hal yang kita lihat. Dan inilah dia peta pendakian kesadaran kita. Kita akan mulai dari yang paling dasar, lapisan persepsi, di mana kita cuma ngelihat apa yang ada di depan mata, sampai nanti ke puncak, ke lapisan yang jauh lebih luas. Setiap langkah naik akan membuka perspektif baru. Yuk kita mulai pendakian kita dari lapisan pertama. Oke, kita mulai dari 3 lapisan pertama ya, yang bisa kita sebut lapisan subjektif. Anggap aja ini kayak reaksi autopilot kita terhadap dunia. Disinilah pengalaman yang paling personal dan instingtif kita terbentuk, yang jadi fondasi cara kita mandang segalanya. Lapisan pertama, lapisan persepsi. Ini titik start kita. Ini adalah lapisan data mentah. Coba bayangin kamu itu sebuah kamera yang cuma merekam, tanpa ngasih komentar, tanpa analisis. Pokoknya cuma nangkep informasi murni lewat panca indera kita. Contohnya, kamu lagi lihat gelas jatuh. Di lapisan persepsi, otak kamu cuma nyatet fakta. Sebuah objek dari kaca bergerak ke bawah dan bersentuhan dengan lantai. Titik. Nggak ada drama, nggak ada interpretasi. Ini kesadaran yang paling objektif, tapi ya sekaligus paling terbatas. Tapi kan kita nggak mungkin berhenti di data mentah aja. Di lapisan kedua, lapisan interpretasi, otak kita secara otomatis langsung ngasih label. Kita ngasih makna yang cepat dan spontan ke data yang barusan kita terima tadi. Balik lagi ke contoh gelas jatuh tadi. Nah, di lapisan interpretasi, reaksi instan kita mungkin, waduh celaka, atau repot banget sih, atau bahkan, bagus deh, emang aku benci gelas itu. Nah kan, penilaian ini subjektif banget dan sepenuhnya diwarnai oleh pengalaman dan perasaan kita saat itu juga. Oke, naik ke lapisan ketiga, lapisan pola. Disinilah pikiran kita mulai jadi detektif. Kita mulai nyambung-nyambungin titik, kita nggak lagi ngelihat setiap kejadian sebagai sesuatu yang tunggal, tapi sebagai bagian dari sebuah pola yang lebih besar. Ingat gelas yang jatuh tadi? Kalau ini bukan pertama kalinya, tapi udah yang ketiga kali dalam seminggu. Di lapisan pola kita bakal mikir, loh kok kejadian lagi? Kayaknya aku selalu ceroboh deh kalau pagi-pagi. Nah, disinilah analisis dasar mulai jalan, pas kita sadar ada sesuatu yang berulang. Jadi, intinya begini, 3 lapisan pertama ini sifatnya reaktif dan personal banget. Kita cuma ngeliat puncak gunung es, gejalanya aja. Nah, sekarang kita akan nyelam lebih dalam lagi ke lapisan berikutnya, di mana kita beralih dari yang tadinya cuma bereaksi, menjadi benar-benar menganalisis akar penyebab yang tersembunyi di bawah permukaan. Oke, selamat datang di lapisan analitis. Di level ini, kita udah nggak puas lagi sama jawaban di permukaan kayak, oh aku ceroboh. Kita mulai jadi kayak seorang insinyur atau analis yang bongkar pasang mekanisme di balik layar buat cari tahu kenapanya. Di lapisan keempat, lapisan struktural, pertanyaannya berubah. Kalau di lapisan pola kita nanya apa yang terjadi berulang kali, di lapisan struktural kita gali lebih dalam. Kenapa pola ini terus-terusan terjadi? Ini lompatan besar, dari cuma identifikasi masalah ke diagnosis akar masalahnya. Balik lagi ke pola aku ceroboh. Di lapisan struktural, kita berhenti nyalahin diri sendiri dan mulai bertanya, tunggu dulu, sistem apa yang nyebabin ini? Mungkin karena letak rak piringnya ketinggian, atau karena jadwal pagiku terlalu padat jadi aku selalu buru-buru, kita cari struktur penyebab di balik pola itu. Lanjut di lapisan sistemik, kita zoom out lagi, pandangan kita lebih luas. Kita nggak cuma lihat satu struktur, tapi gimana berbagai struktur itu saling nyambung. Misalnya, pola buru-buru di pagi hari, struktur 1, mungkin dipengaruhi sama kualitas tidur yang buruk, struktur 2, yang ternyata disebabin sama stres kerjaan, struktur 3. Wah, kita mulai lihat kan jaring-jaring penyebab yang saling terkait. Inilah yang namanya pemikiran multidimensi. Dan sekarang, kita tiba di 2 lapisan puncak. Lapisan transenden. Di sini ada pergeseran yang fundamental. Fokus kita bukan lagi cuma ke dunia luar, tapi berbalik ke dalam, mengamati mesin pemahaman kita sendiri yang lagi bekerja.
Lapisan keenam, meta kesadaran. Ini benar-benar lompatan kuantum. Di sini, kita nggak cuma berpikir, tapi kita sadar kalau kita sedang berpikir. Kita mundur selangkah dan jadi penonton dari pikiran dan cerita-cerita di kepala kita sendiri. Seolah-olah lagi nonton film tentang cara kerja pikiran kita. Kalimat "aku sadar bahwa aku sedang memahami ini" benar-benar ngerangkum inti dari lapisan ini. Di sini, ego dan bias kita mulai kelihatan jelas. Bukan sebagai kebenaran, tapi sebagai sebuah program yang lagi jalan. Kita jadi bisa lihat peta pikiran kita sendiri dengan lebih jernih. Dan inilah puncaknya. Lapisan kesadaran terpadu. Di sini, kita melihat koneksi yang lebih dalam lagi. Pola kecerobohan kita pas jatuhin gelas, skala mikro, mungkin aja mencerminkan pola yang lebih besar tentang gimana kita ngadepin stres dalam hidup, skala makro. Kita mulai sadar kalau pola yang sama terulang di berbagai skala, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Semuanya terhubung. Oke, kita udah mendaki 7 lapisan kesadaran. Mungkin sekarang kamu bertanya, oke, konsepnya keren sih, tapi apa gunanya buat kehidupan nyata gue? Nah, ini bagian yang paling penting. Gimana caranya mengubah teori ini jadi alat yang praktis? Memahami lapisan-lapisan ini tuh kayak punya peta buat labirin pikiran kita sendiri. Kita bisa sadar pas kita lagi kejebak di lapisan interpretasi yang penuh emosi dan bias. Kita bisa lebih empati sama orang lain karena sadar mereka mungkin cuma ngeliat dari lapisan yang berbeda. Dan yang terpenting, kita bisa secara sadar milih buat naik ke lapisan yang lebih tinggi, struktural atau sistemik, untuk benar-benar mecahin masalah, bukan cuma bereaksi terus-terusan sama gejalanya. Jadi, saya mau tinggalkan kamu dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Nanti pas kamu lanjutin hari, pas interaksi sama orang, atau pas ngadepin tantangan, coba deh berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri. Aku lagi beroperasi di lapisan mana ya saat ini? Jawabannya mungkin nggak cuma akan bikin kamu kaget, tapi juga ngasih kamu kekuatan buat milih perspektif yang lebih bijaksana.